Makasih ya, Mas. Ini helmnya. Makasih udah anterin aku ya. Aku masuk dulu ya, Mas. Aku udah ditungguin. Sini. Sini, dekat saya. Kenapa? Rambut kamu berantakan. Kamu tuh kalau jadi dosen harus jaga wibawa. Harus rapi. Kan tenaga pelajar. Tunjukin wibawa kamu. Saya boleh ikut nggak ngobrol sama dosen-dosen lain buat jelasin kamu kalau pergi dari kampus? Nggak usah, Mas. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Ya udah ya. Aku pamit ya, Mas. Din. Apalagi? Kenapa? Masih berantakan? Kamu kalau berangkat kerja, pamit sama suaminya, cium tangan dulu. Sukses ngajarnya ya. Kamu hati-hati. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Andin! Ya. Lu lama banget sih. Lu udah ditunggu tuh di ruang dekan. Butari dan dosen lainnya udah nunggu di situ. Iya. Ini makanya gue mau masuk nih. Lu takut? Iya. Agak sedikit nervous aja sih. Udah, hadapin aja. Santai. Gue masuk dulu ya. Yuk. Apa itu teman kampusnya Andin yang selalu teleponin Andin? Siapa sih temannya Andin itu? Apa benar dia nggak modus? Kalau Kiki nggak salah, anting sebelahnya ini tuh kayaknya ada di Mbak Andin deh, Tante. Andin? Yang bener kamu? Kalau Kiki nggak salah ya, Tante. Soalnya waktu itu Kiki lagi beresin barang-barangnya Mbak Andin. Terus Kiki lihat anting ini di kopernya Mbak Andin. Kok bisa ya pasangan antingnya Bu Sarah ada di kopernya Bu Andin? Oh iya Ki, kamu coba terus ya buat buka cincinnya. Tadi kan kata orang toko perhiasannya cincinnya harus dipatahin dulu. Saya nggak enak sama Mama kalau sampai ngerusak cincinnya itu. Jadi saya minta tolong ya sama kamu. Kamu cari cara lain buat ngelepas cincin itu, ya? Iya, Mas. Atau jangan-jangan kita emang ditakdirkan berjodoh, Mas. Ki, Iya, maaf, Mas. Kan seandainya. Tapi kalau misal kenyataan juga enggak apa-apa. Mas, Yo, makasih ya. iya sama-sama. Nih kuncinya. Iya. Oh iya, ini jam tangan Om. Oh iya. Saya kembalikan juga. Terima kasih banyak ya. Ya. Makasih ya. Iya. Gimana Pak? Sudah, Pak. Sudah? Siap, sudah.
Nih ya, Pak. Oh, kembaliannya Pak? Nggak usah, Oh, ambil ya. aja. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Gimana kondisi Andin di kampus ya? Apa dia dapat teguran karena ninggalin kelasnya tadi? Kasihan juga kalau dia sampai diskors. Apa gue susulin aja ke kampus ya? Pak. Halo, Pak. Halo Al, Papa sudah di lobi di kantor kamu nih. Kamu di kantor sekarang? Oh iya, Pak. Maaf, saya lagi di jalan. Kebetulan acara Rena yang cooking class juga baru selesai. Ini saya langsung ke kantor ya, Pak. Papa tunggu. Ya udahlah, gue ke kantor aja. Nggak enak juga kalau Papa sudah nungguin lama. Semoga aja Andin nggak apa-apa di kampus. Ya, silakan masuk. Permisi. Silakan Bu Andin. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita langsung ke pokok permasalahan. Bu Andin, kenapa tadi Bu Andin meninggalkan kelas tanpa izin? Ibu kan tahu, hal seperti itu melanggar peraturan kampus ini. Iya, Pak. Saya minta maaf. Bu Andin, sebagai dosen baru dan juga dosen junior di sini, seharusnya Bu Andin itu bisa lebih menunjukkan sikap yang lebih baik dan komitmen dalam pekerjaan. Saya minta maaf ya, Bu. Semestinya Bu Andin bersyukur. Ibu sebagai seorang mantan napi, tapi masih bisa diterima kembali jadi dosen di sini. Kenapa tadi Bu Andin meninggalkan kelas tanpa izin? Ibu kan tahu, hal seperti itu melanggar peraturan kampus ini. Iya, Pak. Saya minta maaf. Bu Andin, sebagai dosen baru dan juga dosen junior di sini, seharusnya Bu Andin itu bisa lebih menunjukkan sikap yang lebih baik dan komitmen dalam pekerjaan. Saya minta maaf ya, Bu. Semestinya Bu Andin bersyukur. Ibu sebagai seorang mantan napi, tapi masih bisa diterima kembali jadi dosen di sini. Ya, silakan masuk. Maaf Bapak Ibu, kalau saya sudah mengganggu pembicaraan Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak dan Ibu sekalian memanggil Bu Andin ke sini hanya untuk menghinanya, tanpa mempertanyakan apa keperluannya, sehingga Bu Andin pergi meninggalkan kelas? Bu Andin pergi karena permintaan papa saya. Kepala yayasan universitas ini minta tolong sama Bu Andin. Jadi nggak salah kan? Soalnya Bu Andin nggak bisa menolaknya. Bukan begitu Bu Andin? Kalau ada yang nggak percaya, silakan hubungi papa saya. Ini handphone saya. Bu Andin, saya mohon maaf. Saya akan bilang ke papa saya. Lain kali kalau mau minta tolong sama Bu Andin, harus ada izin tertulis kepada dekan dan dosen senior. Bukan begitu Bapak Ibu?
ngapain sih pakai bohong segala? Ya udah sih nggak apa-apa. Yang penting lo selamat dulu. Ya tapi tetap aja Kak, aku panik. Aku juga baru tahu ternyata papa kamu itu ketua di yayasan universitas ini. Ya gitu deh. Gue terpaksa bawa-bawa nama bokap gue buat nolongin lo. Ingat, tapi ini nggak bisa sering-sering. Gue takut dosa. Makasih banyak ya Kak. Maaf lo udah ngerepotin. Santai aja kalau sama gue, Din. Dari awal gue juga udah feeling lo pasti bakal repotin gue lagi. Bener kan? Oh iya, sekarang lo cerita ke gue. Kenapa lo tadi tiba-tiba pergi dan siapa yang laki-laki yang nganterin lo tadi?